Cakep. Yang sekarang akan kita bahas, kira-kira kita mau mempelajari apa? Mari kita lihat ya. Sebelumnya silakan buka dulu www.menti.com. www.menti.com, silakan dibuka dulu. www.menti.com. Terlihatkah screen saya di sini? Nih ada www.menti.com. Silakan masuk ke situ dulu. Saya akan menunggu partisipan. Oke, mari masuk. Nanti kalau sudah masuk ke www.menti.com, masukkan kodenya, ini yang ada di atas ya, 5803418. Wow, yang sudah dibuka langsung dijawab aja. 5803418. www.menti.com. Lalu di situ ada beberapa topik yang ditampilkan, ada pertanyaannya, apakah kalian ingat materi apa yang sudah kita pelajari sebelum pertemuan ini? Jadi terakhir kita udah belajar apa ya, gitu. Oke, ada yang animalia, mungkin ada yang sistem gerak. Oke, ada yang pteridopita sama bryopita. Mari kita tunggu jawaban lain. Ini partisipannya baru 16, sementara kita tadi ada 25 ya. 24. Yuk, yang lain. Masuk ke www.menti.com. Terus setelah itu dia minta kode, kalian masukkan 5803418. Kemarin kita sudah belajar apa ya? Kita sudah mempelajari apa kira-kira di pertemuan terakhir sebelum ini. Oke, sudah ada 20 partisipan. Partisipan yang lain, ayo mari ikut bergabung. 4 orang lagi nih, 4. Oke, ada satu yang menjawab animalia. Mungkin sudah tidak sabar ya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, materi yang lalu kita pelajari, ya sebelum kita beranjak ke apa yang mau kita bahas hari ini, kita mesti harus ingat dulu, kemarin kita belajar apa, supaya nanti kita tahu apa kaitannya, begitu ya. Ya, secara keseluruhan sudah menjawab bryopita, pteridopita itu yang menjawab 95%. Kemudian ada yang menjawab animalia 5%. Nah, animalia, kalau ini berarti secara garis besar jawabannya sudah benar ya, bryopita, pteridopita itu apa, nanti kita lihat lagi. Yang menjawab animalia berarti nggak sabar menyelesaikan materi pelantai, karena setelah ini kita masuk ke animalia, gitu ya. Ini berarti melihatnya sudah ke masa depan ini. Oke, next, we continue to next question. Oke. Nah, kalau begitu, kira-kira apa yang akan kita pelajari hari ini? Pertanyaannya sudah muncul ya di handphone atau laptop masing-masing. Silakan diketik. Kalian punya kesempatan 2 kali menjawab, jadi boleh ditulis 2, boleh 1, terserah. Kita kira-kira hari ini mau belajar apa dong? Setelah kita tahu kemarin kita udah selesai materi ini nih. Berarti hari ini kita mau belajar apa ya? Ayo diketik, kita mau belajar apakah hari ini? Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang menurut kalian, kayaknya kira-kira hari ini belajar apa? Terserah, tulis aja apa yang menurut kalian kira-kira. Biologi, pelajaran, oke. Cinta biologi banget ini. Spermatopita, ada yang lain? Tumbuhan biji. Apa itu? Sebuah tumbuhan paku. Sebuah tumbuhan paku maksudnya apa nih? Makhluk hidup, apalagi tuh? Tanaman berbiji, biologi mendominasi lagi, terus apa lagi dong? Yang lain apa lagi? Kira-kira kita hari ini mau belajar pelantai pokoknya, wow, ada kata pokoknya ya. Animalia aja, oh yang tadi jawab animalia konsisten, animalia aja, oke. Kerasnya kehidupan, ini kenapa jadi curhat ya? Oke, makhluk hidup, gimnospermae, tanaman paku, angiospermae. Ya, ada sih beberapa yang curhat, tapi ada yang apa namanya ya, betul ya. Oke, dari beberapa jawaban ini, kalau dibilang jawabannya biologi udah pasti ya. Kita belajar biologi, tapi kita mau lihat spesifik hari ini kita belajar biologi apa gitu. Oke, nah yang mau kita pelajari hari ini benar, banyak udah yang menjawab benar nih. Kita akan belajar tentang spermatopita, betul, bagus sekali spermatopita, atau ada juga tadi yang menjawab tumbuhan biji, betul. Ada yang udah lebih spesifik lagi tumbuhan berbiji terbuka, karena nanti di situ ada yang tumbuhan berbiji terbuka tertutup. Mungkin sekali jawab 2 tadi langsung ditulis dua-duanya ya. Kecuali kita nggak akan belajar apa tadi hari ini?
kerasnya kehidupan, kita tidak usah belajar biologi ya, kita belajar tentang pohon-pohon plantai yang keras aja nanti ya. Oke, kalau begitu kita lanjutkan. Sudah dapat gambarannya berarti kemarin kita belajar apa dan hari ini kita mau belajar apa. Oke. Oh ya, ada yang izin off cam karena tidak stabil. Oke, nggak apa-apa. Semoga segera membaik ya jaringannya. Nah, sekarang kita akan lihat apa sih yang mau kita bahas hari ini. Oke, saya akan tampilkan. Sudah terlihat slide yang saya tampilkan, anak-anak? Sudah, Miss. Sudah, oke. Nah, jadi benar tadi kalian sudah bilang, kita waktu lalu belajar lumut dan paku, dan hari ini kita akan masuk ke spermatopita atau tumbuhan berbiji. Intinya semua itu adalah materi plantae, tumbuhan. Jadi kita masih berada di materi tumbuhan ini. Nah, sebelumnya, karena tadi kita sudah lihat tuh, sebelumnya kita belajar lumut paku, atau Bryophyta pteridophyta, hari ini kita belajar spermatopita, saya mau minta satu orang, mungkin ada yang mau mencari tahu gitu, apa sih hubungan mereka berdua ini? Spermatopita dengan Bryophyta dan pteridophyta itu hubungannya apa? Boleh ada yang mau mencoba? Seperti biasa ya, yang aktif juga akan ada penilaiannya. Poin plus menunggu jika mau menjawab benar dapat poin. Salah nggak apa-apa. Yang namanya salah ya kita nanti belajar bersama untuk cari yang benar apa dan kita perbaiki. Kira-kira apa ya hubungannya? Atau apa sih bedanya? Kemarin kita udah belajar lumut paku, Bryophyta pteridophyta, hari ini spermatopita. Tadi ada yang udah menyebutkan juga dalam bahasa Indonesia waktu kita belajar yang kita tanya-tanya di Mentimeter. Apa sih kaitan mereka ini? Silakan. Ada yang mau mencoba? Coba, kalau gitu saya aja yang nanya. Fabianus. Halo Fabianus. Kira-kira apa ya hubungannya Fabianus? Hubungannya mereka termasuk plantae. Mereka termasuk plantae. Oke, sama-sama plantae. Kira-kira kalau secara bedanya apa ya bedanya? Kalau yang gymnospermae biji terbuka, kalau yang angiospermae biji tertutup. Terus kalau dibedakan dengan lumut dan paku? Bryophyta pteridophyta? Nggak punya biji, tidak berbiji. Tidak berbiji. Berarti dia berapa ya waktu itu? Cara berkembang biaknya menggunakan apa kemarin? Kita sudah belajar daur-daurnya ya? Spora, Miss. Yes, jadi kalau kemarin kita belajar tentang makhluk atau tumbuhan berspora, kali ini kita akan lihat tumbuhan yang berbiji. Jadi sama-sama tumbuhan betul, tapi ada sedikit perbedaannya. Dan apakah ini saling berkaitan? Iya, karena ini masih satu kingdom. Oke, bagus sekali. Terima kasih Fabianus. Nah, kita akan lihat kenapa sih kita harus belajar plantae. Nah, sebelumnya kita lihat dulu nih. Kita akan lihat apa kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Boleh saya minta tolong Catherine, apa ya kompetensi dasar kita, tolong dibacakan aja, Nak. Kompetensi dasar menerapkan prinsip klasifikasi untuk menggolongkan tumbuhan ke dalam divisio berdasarkan pengamatan dan metagenesis tumbuhan, serta mengaitkan peranannya dalam kelangsungan kehidupan di dunia. Terima kasih, Catherine. Oke, itu untuk kompetensi dasar kita ya. Jadi kita hari ini akan lihat bagaimana plantae divisinya seperti apa, klasifikasinya seperti apa, metagenesis ataupun daur hidupnya seperti apa, begitu ya. Kemudian kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Tolong Graciela boleh minta tolong dibacakan, Nak. Tujuan pembelajarannya kan, Miss? Yes. Melalui model pembelajaran problem-based learning atau PBL dan metode diskusi, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri umum plantae, membandingkan ciri antara Bryophyta, pteridophyta, dan spermatophyta, menjelaskan dasar-dasar klasifikasi Bryophyta, pteridophyta, spermatophyta, dan daur hidupnya, menjelaskan manfaat dan peran tumbuhan dalam ekosistem dengan keberanian mengungkapkan pendapat dan berbicara di depan umum, serta mengerjakan tugas secara terus-menerus walau banyak rintangan. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi kita akan mengidentifikasi ciri umum plantae, terutama hari ini kita ke spermatophyta, begitu ya. Untuk Bryophyta pteridophyta sudah kita selesaikan kemarin. Oke. Kemudian, jadi hari ini kita akan membatasi nih materi kita yang mana. Karena ini Bryophyta dan pteridophyta sudah kita selesaikan, maka hari ini kita akan membahas yang spermatophyta ini. Spermatophyta
atau tumbuhan berbiji, dan nanti di sini ada gimnos, ada angios. Inilah topik kita hari ini. Nanti kita lihat apa aja sih yang mau kita pahami ataupun kita mengerti dari materi ini. Nah, itu ya yang akan kita pelajari hari ini. Tetapi sebelumnya, sudah tadi ya, saya mau kalian nih, imagine, coba dibayangkan, apa sih yang akan terjadi if there is no plant in the world? Kalau nggak ada nih tanaman di dunia ini, kira-kira apa ya? Bayangan kalian itu kayak gimana? Atau bisa nggak sih kalian deskripsikan kalau nggak ada tumbuhan itu apa sih yang terjadi? Gitu. Siapa yang mau mencoba? Ya, gimana siapa? Nggak ada oksigen, mungkin. Tidak ada oksigen. Siapa tadi yang menjawab? Radit. Radit, terima kasih Radit, mantap. Tidak ada oksigen. Terus kalau nggak ada oksigen, emang kenapa, Dit? Ya, kita nggak bisa hidup, Miss. Kita nggak bisa hidup. Artinya berarti langsung dapat kesimpulan nih, Radit. Jadi kalau nggak ada tumbuhan gimana? Nggak ada dunia. Nggak ada dunia, tidak ada kita, tidak ada dunia. Oke, itu langsung ke endingnya ya. Tapi kalau misalnya kita buat perlahan-lahan bisa juga. Tidak ada oksigen, tidak ada apa lagi misalnya. Kalau nggak ada tanaman, apa sih yang terjadi? Coba yang lain. Kesimpulan akhirnya sih tadi sudah dibuat Radit, tapi mungkin boleh dibuat perlahan-lahan kayak gimana sih kira-kira kalau nggak ada tanaman? Itu kan sih, Miss, tidak ada makanan yang berasal dari tumbuhan, Miss. Tidak ada? Tidak ada makanan yang berasal dari tumbuhan, Miss. Ya, tidak ada makanan yang berasal dari tumbuhan. Oke, betul. Itu tadi Rafael ya, terima kasih Rafael. Ada lagi yang mau mencoba? Hewan juga nggak bisa dapat makanan, Miss. Hewan herbivora, Miss. Hewan herbivora juga nggak bisa dapat makanan. Oke, terus apa lagi? Kalau hewan-hewan punah, manusia juga, Miss. Soalnya nggak ada makanan, Miss. Kalau hewan gimana? Suaranya tadi agak putus-putus, Rafael. Kan tanamannya kan, kalau misalnya tanamannya hilang, hewan nggak bisa dapat makanan, Miss. Kalau hewan yang nggak dapat makanan, hewannya punah dong, Miss. Mati, Miss. Kalau hewannya mati, manusia nggak dapat makanan dong, Miss. Jadi ya gitu juga, Miss. Jalurnya udah dijabarkan oleh Rafael ya, artinya ya pada akhirnya kalau tanaman nggak ada, ya ini akan berujung kepada kita pun nggak akan ada, begitu ya. Coba kita lihat gambar ini. Nah, bisa dilihat bedanya ya gambar kiri dan kanan. Satu gambar yang masih ada tanamannya, sebelah kiri, sebelah kanan itu yang sudah gersang. Jadi kalau misalnya dilihat-lihat, betul kata teman-teman tadi, Radit, Rafael tadi sudah mewakili ya, ya tidak ada oksigen. Selain tidak ada oksigen, banyak sekali ya tandus, dan memang ya benar pada akhirnya nggak akan ada kehidupan di bumi ini, begitu. Jadi dengan tidak adanya oksigen itu nanti bisa memicu yang terjadinya hujan asam, dan itu akan merusak seluruh bangunan gedung-gedung dan termasuk kita juga manusia. Ya memang kalau kita lihat pada akhirnya, ya artinya if there is no plant, so there is no world. Artinya nggak ada manusia juga, nggak ada, ya dunia ini berarti sudah selesai, gitu ya. Nah sekarang kalau kita lihat gambar ini kan posisinya sebelum masih ada tanaman dan sekarang ada tanaman. Sebelumnya tidak ada tanaman dan di sebelah kanan udah nggak ada, udah gersang. Nanti dari sini saya mau kalian melihat kalian akan menjadi orang yang bagaimana, yang membuat dari ada tanaman menjadi nggak ada, atau gambar berikut ini. Nih, ini 2001 keadaannya seperti sebelah kiri, kemudian 2019 keadaannya seperti sebelah kanan. Kalau kamu sekarang berpikir, kamu akan berada di posisi mana? Kamu yang akan membuat tanaman justru berkurang, atau membuat tanaman semakin banyak? Coba, kira-kira kalau saat ini sendiri kamu berpikir kamu akan menjadi orang yang seperti apa? Ada yang mau mencoba berpendapat? Saya, Miss. Silahkan. Aku pengennya tanamannya makin banyak. Dengan cara apa? Tanam yang gampang aja, kalau di rumah tanam pohon. Ya, habis itu kalau di sosial gitu ya reboisasi dan lain-lain gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih ya Kalista. Jadi pastinya saat ini kalian pasti, saya rasa semuanya sependapat dengan Kalista ya. Coba yang beda pendapat dengan Kalista boleh kasih emoticon ketawa nyengir itu. Kalau yang berbeda? Tidak ada. Kalau yang sependapat boleh kasih emoticon love dong. Sependapat dengan Kalista boleh dikasih emoticon love. Oke, artinya setuju ya dengan Kalista. Ya, pasti memang kita saat ini memikirkan kelak saya akan menjadi penjaga bumi, begitu ya, orang yang berperan aktif untuk menjaga keberlangsungan bumi. Maka suatu saat pun kan kalian akan menjadi orang-orang yang berpengaruh di negara ini, begitu ya. Nah, maka marilah jaga motivasi kalian yang seperti sekarang ini ada.
Kita akan mempelajari tentang pohon dan setelah kita pelajari, kita kenal bagaimana. Dengan kita mengenal, kita akan lebih bisa mencintai dan menjaga dan melestarikannya. Jadi hari ini kita mengenal dulu nih, mempelajari seperti apa sih pelantai itu, bagaimana sih daur hidupnya dan segala macam yang berhubungan dengan pelantai. Apa sih contoh-contohnya begitu. Jangan-jangan kita bahkan nggak terlalu mengenal banyak jenis tumbuhan begitu. Nah, kemudian setelah kita tahu, kita akan lebih belajar untuk memahami dan mencintai tumbuhan itu sendiri dan ya akhirnya tumbuhlah rasa untuk ingin menjaga dan melestarikannya. Betul tadi kata Kalista ya, kalau di rumah juga bisa dimulai. Misalnya kita tanam tanaman di halaman rumah begitu ya. Boleh. Terima kasih Kalista. Nah, itu untuk apa yang mau kita pelajari hari ini dan buat apa kita belajar itu. Karena dengan kita mempelajari pelantai ini, kita akan mengenalnya dan semoga kita punya keinginan ingin melestarikannya. Gitu ya. Oke. Dan nanti kita juga akan belajar bagaimana dia bereproduksi ya, dengan tahu begitu kita lebih mengenal lebih dalam, gitu ya. Nah, jadi kita akan masuk ke setelah kita tadi tahu apa yang mau kita bahas yaitu spermatopita, kita akan masuk apa yang mau kita lakukan hari ini. Hari ini anak-anak kita akan melakukan diskusi. Nanti saya akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Saya sih buatnya 6 kelompok, tapi ternyata kan ada yang beberapa LDK, nggak apa-apa. Nanti teman-teman yang LDK ini kita infoin berikutnya ya. Jadi nanti anak-anak saya akan sudah mengirimkan lembar kerja peserta didik atau LKPD di classroom kalian. Nanti silakan kalian ke classroom. Jadi di situ ada 3 lembar kerja peserta didik, tapi 1 LKPD dikerjakan oleh 2 kelompok yang sama. Tapi bekerjanya setiap kelompok. Jadi nanti misalnya LKPD A itu topik untuk kelompok 1 dan 2 begitu. Nanti sudah saya tuliskan juga di situ, tinggal kalian lihat saja. Nah, jadi nanti ada pertanyaan-pertanyaannya di situ. Silahkan kalian diskusikan di dalam kelompok. Ada nanti kelompok A itu mengenai gimnospermae, kelompok B itu nanti mengenai monokotil, kelompok C itu mengenai dikotil, dan sudah ada beberapa pertanyaan yang dituliskan di situ. Jadi nanti silahkan kalian berdiskusi. Waktu untuk berdiskusi sekitar 15 menit. Nanti untuk diskusinya sekitar 15 menit. Kemudian setelah itu nanti kita akan kembali ke main room. Dan sebelum kalian ke breakout-nya, sebentar ya. Oke. Jadi nanti di breakout room, saya tetap mengharapkan kalian open kameranya, tetap on cam, karena nanti kan saya akan berkeliling, saya akan berkunjung. Jadi nanti di situ di diskusi kalian yang saya nilai 1, apakah kalian on cam atau tidak. Ini beberapa kan ada yang sudah menginfo ke saya, yang sudah menginfo ada kendala jaringan, ya nggak apa-apa. Oke, jadi biasanya kan kalau di breakout semuanya nutup gitu ya. Jadi ini saya percaya kalian akan tetap on cam supaya tetap ada interaksi dengan teman-temannya. Yang kedua, kalian aktif berdiskusi. Aktif berdiskusi sehingga saya bisa melihat sejauh mana sudah diskusinya, jadi tidak diam-diam aja ya. Kemudian yang ketiga, nanti kan saya sudah share itu lembar kerjanya. Silakan dibuat di Google Doc aja atau kalian mau buat Google Slide begitu supaya bisa bekerja bersama-sama. Nanti di share screen aja supaya saya bisa melihat siapa aja yang udah menuliskan apa, mengerjakan apa, begitu ya. Jadi nanti ketika saya berkeliling, kalian on cam, kalian aktif dalam berdiskusi, kemudian kalian share aja materinya supaya bisa kerja bareng-bareng. Kemudian kalau saya tanya-tanya, dijawab dengan aktif juga. Begitu ya. Dan nanti kalau ada yang bingung, di situ kita boleh saling saling bertukar pikiran juga. Nanti Ibu akan berkeliling, tapi kalau sebelum saya sampai di kelompok kalian ada yang bingung, silakan nanti klik ask for help. Oke? Sampai di sini. Adakah yang mau ditanyakan? Sudah bisa saya bagi kelompok? Oke, kalau begitu saya akan bagi kelompok. Nanti saya bagi ke 6 kelompok, jadi kelompok 1, 2 nanti aksesnya LKPD A, kelompok 3, 4 aksesnya LKPD B, kelompok 5, 6 aksesnya LKPD C. Oke? Ya. Sambil kalau ada yang mau bertanya silakan. 6 kelompok. Ya. Silakan masuk di kelompoknya masing-masing. Kelihatan ya. Kalian mau menjawab nomor berapa, Radit? Menjelaskan nomor berapa? 2 nomor ya, Miss? Ya. Nomor 1 sama 2 aja, Miss. 1 sama 2. Berarti yang kelompok 6 persiapkan nomor 3 ya. Pertanyaannya ada 3 atau 4 tadi ya? Ada 3, Miss. Ya, oke. Berarti kelompok 6 siapkan jawaban nomor 3. Oke, silakan. Oke, selamat pagi teman-teman dan Miss Elsa.
kami dari kelompok 5 telah diskusi tentang tanaman berbiji tertutup, khususnya dikotil. Nggak usah perkenalan ya, Miss? Nggak usah, tidak apa-apa, kita sudah saling kenal. Oke, yang nomor 1 akan dijelasin dengan nama Jessica. Jadi ciri-ciri tumbuhan dikotil yang pertama itu berbentuk akar tunggang. Di sini kita bisa lihat gambar tersebut, akar tunggang seperti itu. Yang kedua itu ada pola tulang daun dan bentuk sumsumnya menyirip atau menjari. Yang ketiga tidak memiliki tudung akar. Yang keempat jumlah keping bijinya 2 karena dikotil berkeping 2, kalau monokotil 1. Yang kelima, pada akar dan batang terdapat kambium dan dapat tumbuh serta berkembang menjadi besar. Lalu yang keenam, ada batangnya yang bercabang-cabang. Yang ketujuh, jumlah kelopak bunganya 2, 4, 5, atau kelipatannya. Lalu yang kedelapan, ada pembuluh pengangkutnya teratur dalam lingkaran atau cincin. Yang kesembilan, pertualangan daun menyirip atau menjari. Yang ke-10 ada bagian-bagian bunga yang berjumlah 4, 5, atau kelipatannya. Lalu yang ke-11 memiliki 2 keping lembaga atau cotyledon. Oke, lanjut. Untuk yang nomor 2, terdapat subkelas Monoclamidae atau Apetalae, yaitu tumbuhan yang tidak memiliki mahkota bunga. Contohnya adalah Viperaceae, yaitu lada dan sirih, Moraceae, yaitu putri malu, dan Euphorbiaceae, yaitu singkong. Lalu terdapat subkelas Dialipetalae, yaitu tumbuhan yang helaian mahkota bunganya antara satu dengan yang lain saling lepas, tidak berdekatan. Contohnya adalah Anonaceae, yaitu sirsak dan serikaya, Myristicaceae, yaitu pala, Mimosaceae, yaitu petai, putri malu, dan pohon akasia, Papilionaceae, yaitu kedelai dan buncis, Myrtaceae, yaitu jambu, Malvaceae, yaitu tanaman kapas, dan Rutaceae, yaitu jeruk dan sawo putih. Yang ketiga ada subkelas Sympetalae, yaitu tumbuhan yang mahkota bunganya saling berhubungan satu dengan yang lain. Satu ada Solanaceae, contohnya terong-terongan, Convolvulaceae adalah ubi jalar, Labiatae lavender, Rubiaceae itu tanaman mint, dan Cucurbitaceae itu semangka dan melon. Oke, Sekian ada lagi? dari presentasi kami untuk nomor 2 dan 3. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi sedikit saya tambahkan ya anak-anak ya. Kalau sekalian kita tanya deh ke kelompok ini. Kalau kan tadi sebenarnya awalnya saya minta ordo, tapi kalian tulisnya Solanaceae, Rubiaceae, Cucurbitaceae misalnya. Berarti itu ordo atau apa sih yang kalian sedang tuliskan ini untuk memperjelas ke teman-teman lain? Famili, Miss. Family. Ingat ya, kita kaitkan ke materi KD klasifikasi ya. Kalau ada CAE-nya itu berarti dia taksonnya family. Kalau ordo biasanya dia diakhiri dengan ales kan kemarin. Jadi ya nggak apa-apa. Tadi di kelompok kita sudah bahas nggak apa-apa. Oke, ada yang mau bertanya ke kelompok 5? Kelompok 5? Sudah cukup jelas? Oke, kalau begitu berikan aplaus. Boleh aplaus langsung, boleh aplaus virtual. Untuk kelompok 5, maka kita akan berlanjut ke kelompok 6 yang menjelaskan pertanyaan nomor 3. Silakan kelompok 6. Kelompok 6 tadi kalau nggak salah ada tim Axel ya. Ya, Andi, Kalista. Ya, silakan. Ya, udah kelihatan, Miss. Miss?
Kami dari kelompok 6, saya akan menjelaskan tentang nomor 3, tentang pembuahan ganda. Jadi pembuahan ganda adalah terjadinya dua pembuahan di dalam tumbuhan, yakni inti sel dari serbuk sari akan membelah menjadi dua bagian, yaitu inti sel generatif dan inti sel vegetatif. Inti sel generatif akan membelah lagi menjadi sel generatif 1 dan 2. Setelah itu, ketiga inti sel akan masuk ke ovarium, inti sel generatif 1 akan membuahi ovum, dan inti sel generatif 2 akan membuahi inti kandung lembaga sekunder. Nah, ini gambar-gambarnya. Seperti contoh yang ada di gambar, vegetatif dan generatifnya masuk, dan inti vegetatif yang memberikan jalan atau memandu generatif 1, inti generatif untuk masuk ke dalam intinya. Pasti saat di perjalanan, inti generatif 1 dan inti generatif akan membelah menjadi inti generatif 1 dan 2. Lalu inti generatif 1 akan melebur dengan sel telur, dan inti generatif 2 akan melebur dengan inti kandung lembaga sekunder. Demikian sudah. Terima kasih. Terima kasih kelompok 6. Apakah ada yang mau bertanya? Yakin nggak ada yang mau nanya? Ini ada yang masih banyak yang bisa ditanya loh ini. Ada? Seperti biasa, bertanya juga dinilai keaktifannya ya. Ayo yang mau bertanya silakan. Oke, kalau gitu saya meminta ke kelompok 6 dan 5 boleh bekerja sama. Nanti setelah dalam pembuahan ganda ini kan berarti kalau kita buat tadi keterangannya itu, saya share whiteboard dulu ya. Kan nanti kalau kita lihat tadi dari penjelasan Kalista, berarti nanti di sini ada begini dia ya. Wait. Kan tadi pertama berarti ada apa? Ada inti generatif 1, karena tadi inti vegetatif katanya akan membawa jalan, kemudian hilang gitu ya. Kemudian pertama tadi inti generatif 1 ketemu dengan siapa tadi? Ayo kelompok 5, 6 ketemu dengan siapa? Jadi dengan begini nanti teman-temannya lebih mudah ngingetnya maksudnya. Inti generatif 1 tadi melebur dengan siapa? Kalista? Dengan ovum. Bagus. Nah, meleburnya inti generatif 1, inti generatif itu sama dengan sperma ya anak-anak ya. Sperma 1 ketemu dengan ovum, ini akan membentuk apa sih? Jadi nanti ini setelah ini terbentuknya apa? Zigot. Zigot, bagus. Zigot atau ini nanti yang akan berkembang menjadi embrio. Jadi boleh ditulis zigot, boleh embrio karena pada akhirnya zigot akan berkembang menjadi embrio, begitu kan? Kemudian tadi dilanjutkan kata Kalista, lanjut inti generatif 2 akan ketemu dengan siapa tadi? Inti kandung lembaga sekunder. Yes, inti kandung lembaga sekunder. Ini akan membentuk apa ya? Endosperma. Bagus sekali. Ini akan membentuk endosperma. Oke, endosperma itu sebenarnya apa? Endosperma itu sebenarnya adalah, ayo kelompok 5, 6. Yes. Nah, padahal kalian tahu tapi tidak ditampilkan ya, cadangan makanan gitu ya. Tadi aku lupa sebut, Miss. Nah, oke, nggak apa-apa kita perjelas di sini. Nah, di sini kalian juga perlu tahu set kromosomnya. Tadi IG1 itu jumlahnya berapa? Kalau kalian lihat dari yang digambar, kalian ingat dari gambar Kalista tadi, IG1 itu jumlahnya berapa sih? 1 atau 2 atau 3? IG1 doang. Berapa jumlahnya? 1. 1, berarti N. Ovumnya tadi jumlahnya berapa di situ? 1. 1 juga, berarti N. Maka nanti zigot atau embrio yang terbentuk itu adalah diploid atau 2N. Diploid. Sekarang IG2 tadi berapa? Sama ya kayak IG1, N juga ya. IKLS berapa tadi? Sendiri atau 2 biji berdekatan dia tadi? Jangan gini doang kali yang lain nanti nggak ngelihat. Disebut berapa? 2. Berarti 2N. Sehingga N tambah 2N jadi berapa ini di sini?
GN, Miss. Yes. Maka nanti endosperm itu bersifat triploid. Ini pernah loh ditanya di soal UTBK. Oke. Ya, walaupun kalian masih kelas 10, siapa tahu ada arah-arah mau ke sana ya kan? Yang bersifat triploid itu siapa? Endosperm. Dan peleburan dari siapa? Inti generatif 2 dan inti kandung lembaga sekunder. Begitu. Oke, terima kasih kelompok 5 dan 6. Give applause again for kelompok 5 dan 6. Oke, sekarang untuk 1, 2, atau 3, 4. Mana yang mau duluan? Kelompok 2, Miss. Ya, kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Berarti kelompok 1 siap-siap. Yang nggak diambil kelompok 2 harus kalian ambil. Silakan kelompok 2, Fabianus mau menjelaskan nomor berapa saja? Kami ingin menjelaskan nomor 1 dan 2. 1 dan 2. Berarti untuk pertanyaan berikutnya silakan diambil alih kelompok 1 ya. Oke. Minta tolong Viani untuk share screen. Asik. Tolong Viani dijalankan perintah ketua kelompok. Kakak sekolah minggu ya. Selamat siang, Miss Elsa dan teman-teman kelompok. Selamat Kami siang. dari kelompok 2 ingin menjelaskan tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae. Nomor 1 akan dijelaskan oleh Viani. Jadi untuk yang pertama ini yaitu ciri atau karakteristik gymnospermae. Jadi yang pertama, dalam perkembangbiakan secara kawin menghasilkan biji. Di dalam biji terdapat lembaga atau embrio. Yang kedua itu alat perkembangbiakannya telah tampak jelas, yaitu berupa bunga atau strobilus. Alat jantan dan betinanya terpisah. Untuk yang ketiga, organ tubuh seperti akar, batang, dan daun telah lengkap. Yang keempat, generasi sporofitnya merupakan tumbuhan utama, sedangkan gemetofitnya telah mengalami reduksi. Yang kelima, kandungan lembaganya terlindung di dalam ovula. Setelah terjadi pembuahan, bagian ini akan berkembang menjadi biji. Selanjutnya nomor 2, tolong di bawah. Perbedaan atau persamaan dari gymnospermae dan angiospermae. Yang pertama, perbedaannya dilihat dari alat reproduksinya, pembuahan, bentuk daun, ovarium, biji ditutupi, batang, dan akar. Gymnospermae, alat reproduksinya menggunakan strobilus, dan angiospermae, bunga. Pembuahan gymnospermae itu tunggal, dan angiospermae itu ganda. Bentuk daun dari gymnospermae itu kaku dan sempit. Angiospermae itu bervariasi. Ovariumnya tidak mempunyai ovarium, angiospermae itu punya. Biji ditutupi tidak karena tumbuhan terbuka ya. Angiospermae ditutupi oleh daun buah. Batang dari gymnospermae berkambium. Angiospermae yang monokotil tidak berkambium, dikotil berkambium. Akar dari gymnospermae adalah akar tunggang, dan akar dari angiospermae yang monokotil serabut dan dikotil tunggang. Yang kedua persamaannya di bawah. Persamaan dari gymnospermae dan angiospermae. Sama-sama tumbuhan yang menghasilkan biji, sama-sama tumbuhan anthophyta atau tumbuhan berbunga, sama-sama mempunyai jaringan pembuluh yaitu xilem dan floem, sama-sama kelompok tumbuhan spermatophyta yang berkembang biak dengan bakal biji, sama-sama mempunyai pembuluh, akar batang, dan daun sejati. Demikian presentasi dari kelompok kami dari nomor 1 dan 2. Terima kasih. Terima kasih. Adakah yang mau bertanya untuk kelompok 2? Saya mau nanya, Miss. Silakan, Radit. Tadi kan kelompok 2 sempat menyinggung tentang strobilus ya, Miss. Nah, setahu saya itu ada juga istilah namanya konus atau runjung. Itu sebenarnya bedanya apa sih kalau misalnya beda gitu? Oke. Radit pernah dengar juga ada istilah konus atau runjung. Bedanya apa sih dengan strobilus? Begitu ya, Dit ya? Iya, Miss. Yes, kelompok 2 apakah bisa langsung menjawab atau butuh waktu? Butuh waktu, Miss. Oke, kalau gitu kita ke kelompok 1 dulu, nanti sembari mereka cari,
kemudian akan dijawab setelah selesai kelompok 1 membahas ya. Silakan kelompok 1, jelaskan pertanyaan berikutnya. Udah kelihatan belum, Miss? Sudah, oke. Jadi kami dari kelompok 1, kami mau menjelaskan nomor 3 sama 4. Nomor 3 ini akan dijelaskan sama Alessandro. Ya, untuk daur hidup gimnosperma, yang pertama, gimnosperma yang sudah dewasa akan mengandung kromosom diploid, lalu akan membentuk strobilus jantan dan strobilus betina. Lalu yang kedua, konus serbuk sari memiliki daun reproduksi kecil yang mengandung banyak sekali mikrospora, sementara gamet betina akan menghasilkan megaspora haploid. Yang ketiga, mikrospora akan mengalami pembelahan meiosis, lalu akan menghasilkan gamet jantan yang berkromosom haploid. Lalu sementara itu, megaspora akan menghasilkan gamet betina yang akan menjadi sel telur. Nah, yang keempat, gametofit jantan akan menghasilkan serbuk sari. Lalu serbuk sari yang dihasilkan gametofit jantan akan menghasilkan spermatozoid. Pada saat itu juga, gamet betina akan menjadi sel telur. Lalu yang kelima, spermatozoid akan bertemu dengan sel telur. Lalu mereka akan bergabung menjadi zigot. Lalu saat zigot tersebut sudah selesai, akan membagi bakal tanaman gymnospermae. Lalu yang terakhir, zigot akan tumbuh menjadi embrio. Lalu akan menjadi biji, dan setelah menjadi biji akan berubah menjadi gymnospermae dewasa. Ya, lanjut. Siapa sekarang? Jadi yang nomor 4 ini jelaskan divisi pada gimnospermae dan contoh spesiesnya. Yang pertama ada Coniferophyta atau tumbuhan konifer. Tumbuhan ini heterospora dan sporanya itu non-motil atau tidak bergerak, sehingga untuk mencapai bakal biji harus melalui bulu serbuk sari. Contohnya itu tanaman pinus. Yang kedua ada Cicadophyta atau biasa disebut tumbuhan sikat. Memiliki runjung besar dan daun seperti daun palem. Contohnya itu pakis saji, tanaman pakis saji. Yang ketiga ada Gnetophyta atau tumbuhan Gnetophyta. Tumbuhan ini memiliki spora yang heterospora dan memiliki sperma yang non-motil atau tidak bergerak. Contohnya itu melinjo. Yang terakhir ada tumbuhan Ginkgo atau Ginkgophyta. Tumbuhan ini memiliki spora yang heterospora serta memiliki sperma berflagel seperti sikas. Contohnya Ginkgo biloba. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Apakah ada yang mau bertanya? Saya mau nanya, Miss. Silahkan. Radit lagi, ada yang lain nggak yang mau nanya? Ya, lanjut, Dit. Itu kan tadi jelasin tentang perkembangbiakannya ya, Miss. Nah, mau tahu dong apa cara bedain yang jantan yang kayak gimana, yang betina kayak gimana gitu, Miss. Oke. Jadi tadi untuk kelompok Fabianus apa beda konus dengan strobilus dengan runjung tadi ya. Untuk kelompok Catherine bisa nggak sih ditunjukin apa sih bedanya jantan betina ini begitu ya? Ada satu lagi, Miss. Ya. Apa namanya, di tumbuhan berbiji terbuka itu kan ada istilah apa berumah satu berumah dua. Nah itu maksudnya apa sih, Miss?
Oke, berumah 1, 2. Sebenarnya kalau yang ini sih kalian sambungin dengan materi fungi kemarin masih berhubungan ya. Yang monoceus dioceus kemarin. Ya, bagaimana kelompok Catherine bisa langsung jawab atau kita ke Fabianus dulu? Ya, sepertinya kelompok Catherine mau cari-cari dulu. Silakan kelompok Fabianus, boleh langsung? Udah bisa dijawab? Semoga aja. Gimana? Tadi pertanyaan Radit itu Strobilus, Conus, turunjung itu apa? Jadi Conus itu adalah Strobilus yang bentuknya tuh tidak kerucut. Artinya merupakan berumah dua atau tumbuhan berjenis kelamin. Conus itu memiliki 2 jenis, yaitu jantan sama betina. Untuk conus yang jantan ukurannya lebih kecil dari conus betina. Itu, Mas. Gimana, Dit? Apakah sudah terjawab? Untuk pertanyaan ke kelompok 2, apakah sudah terjawab, Dit? Terus bedanya berumah 1 sama 2 itu apa, Miss? Gimana, Fabi? Bisa dijawab atau butuh pertolongan? Tim Fabi nggak cuma Fabi kan? Ada yang lain gimana? Silakan, Viani. Kalau misalkan berumah 1 itu tumbuhan yang dalam 1 pohon terdapat bunga jantan dan bunga betinanya. Contohnya itu jagung. Kalau tumbuhan berumah 2 itu tumbuhan yang dalam 1 pohon hanya memiliki bunga jantan atau bunga betina. Gimana, Dit? Oke, ngerti, Miss. Ya, ini sebenarnya sangat berhubungan dengan materi. Oh ya, waktu kita belajar lumut paku kemarin ya, kita juga belajar monoceus dioceus. Monoceus artinya tumbuhan berumah 1, artinya kalau di dalam 1 tumbuhan ada dua-duanya, ada alat kelamin jantan dan betina. Tapi kalau berumah 2, berarti ada tumbuhan jantan saja, ada tumbuhan betina saja. Jadi ada tumbuhan yang punya alat kelamin jantan atau alat kelamin betina saja. Oke, untuk pertanyaan nomor 2, apakah sudah ada jawabannya? Sepertinya mereka masih mencari. Masih butuh waktu ya? Oke, kita beri waktu dulu aja. Nanti mungkin di pertemuan berikutnya ya, berhubung waktu kita juga sudah mulai habis. Nanti untuk kelompok 3, seperti saya setting memang dari awal nggak akan selesai semua kelompok. Nanti untuk kelompok 3 di pertemuan berikutnya kita selesaikan. Sekalian jawaban pertanyaan Radit yang nomor 2 nanti tim Catherine silakan dicari ya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Tapi sebelum kita tutup, kita mau menemukan apa dong kesimpulan yang kita peroleh hari ini? Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ayo, silakan. Setelah kita belajar nih dari tadi, sudah ada presentasi teman-teman, sudah ada juga diskusi di antara kalian tadi. Apa sih kesimpulan dari materi pembelajaran kita hari ini? Ayo, silakan. Ayo, tidak ada yang mau mencoba. Masa sih IPA 1 nggak ada yang mau mencoba? Yes, mungkin Yesi, Radit tadi udah mulai ngomong, silakan. Jangan ngerasa nggak enak untuk menjawab, karena yang lain nggak jawab-jawab juga nih, nanti kita lempar juga, ayo Dit. Mungkin kesimpulannya plantae gitu ya, Miss, yang kita lihat tumbuhan itu nggak semudah yang kita lihat gitu, Miss. Jadi banyak pembagiannya, banyak golong-golongannya, terus beda-bedanya juga bermacam-macam gitu, Miss. Ya, ternyata plantae itu seperti wanita kompleks gitu ya. Oke, artinya plantae itu tidak, artinya banyak yang harus kita pahami dari plantae begitu. Oke, boleh. Ada kesimpulan lain? Jessica mungkin mau coba? Sama sih, Miss. Kayak ada pembagian-pembagiannya lagi, terus setiap bagiannya itu juga memiliki ciri-cirinya masing-masing. Jadi kita bisa membedakan mana yang ini, mana yang tadi kayak berumah 2, berumah 1, monokotil, dikotil, kayak gitu-gitu. Oke, termasuk tadi yang teman-teman sudah jelaskan soal pembuahan ganda tunggal, bisa juga disimpulkan dong? Mungkin ini yang mau menyimpulkan Catherine. Silakan Catherine. Ya, Miss. Ya, coba apa sih kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, Catherine?
kesimpulannya kalau misalnya tanaman itu juga punya kayak sel jantan sama sel betina itu. Terus ada yang berumah satu atau enggak ada yang berumah dua. Oke, terima kasih kalian sudah menyimpulkan. Berarti tadi sudah kita pahami ada berumah satu, berumah dua. Kita juga sudah paham apa itu gimnospermae, apa itu angios. Tadi sudah diwakili di kotil ya. Oke, terima kasih sudah kalian simpulkan semuanya. Saya akan memberikan satu tes dan ini akan saya ambil nilai. Jadi nanti tolong nama depannya dibuat nama kalian. Kalau belakangnya mau nama keren boleh. Nama depannya sesuai dengan nama kalian ya. Oke, silakan buka kahoot.it. Bentar ya. Sebentar, saya ke sini dulu. Kalian buka kahoot.it. Sudah di situ semuanya. Nanti dia akan minta password lagi. Kan kita juga udah pernah dong main Kahoot ya. Oke, kita ke Kahoot. Ya. Silakan buka Kahoot, K-A-H-O-O-T ya, Kahoot. Itu tulisannya seperti yang sedang berputar-putar ini. Nih, Kahoot.it. Oke. Nah, akan keluar nanti PIN-nya. Silakan nanti kalau kalian sudah masuk, dia minta PIN, masukkan PIN ini. 6813644. Kita akan menemukan siapa juaranya. Sudah masuk? JVT, kasih nama lengkap dong yang lain nanti ya. Nama depannya harus tetap benar. Share sound. Ayo yang lain. Suaranya tumben imut banget ini. Biasanya suaranya kenceng. Oke, ayo yang lain masuk. Kalian masuk ke kahoot.it ini seperti yang di atas ini. Lalu kalian masukkan PIN-nya 6813644. Ini nanti akan ada tes sederhana. Hanya ada 5 soal dan nanti dia ada yang pilihan ganda, ada yang true false. Jadi nanti ini akan saya ambil juga untuk poinnya ya. Oke, yang lain ayo masuk. Nggak ada yang pakai nama belakang, nama ini ya, nama terkenalnya ya. Oh, Raditz. Ayo yang lain lagi. Mari masuk. Makrio kenapa pakai tanda tanya? Bingung apakah saya Makrio atau bukan? Gitu maksudnya. Oke. Lagi, siapa lagi yang mau masuk? Saya tunggu. Suaranya kedengeran kan? Kedengeran, biar ada ininya, biar ada gregetnya. Sudah kita mulai? Oke, let's start. Selamat bermain dengan semangat. Selamat mengejar poin juga. Oke, we start. Oke, number 1. Number 1. Pohon damar Agathis alba digolongkan ke dalam kelompok apa? Apakah Angiospermae, Gymnospermae, Sporophyta, Dicotyl? Waktunya tinggal 9 detik lagi. Oke. Let's see. Siapakah yang menjadi pemenangnya? Jawabannya Gymnospermae ya. Sekalian memberi info ini. Oke, and the winner goes to Revin ya. Oke, next question. Question number 2. Ini true or false? Pembuahan ganda terjadi pada golongan Angiospermae. True or false? Benar atau salah? Benar atau false? Salah. Pembuahan ganda terjadi pada golongan Angiospermae. Oke, waktunya tinggal 4, 3, 2, 1. Let's see. Ya, betul ya, pembuahan ganda itu terjadi pada Angiospermae. 19 orang sudah benar, jadi hampir bisa mengerti semuanya. Oke, Revin still on number 1 ya. Oke, next question. Mari berjuang menduduki podium.
Peleburan inti generatif 2 dan IKLS akan membentuk apa? Apakah zigot, apakah embrio, apakah endosperm, apakah kecambah? Habis waktunya. Let's see. Ya, jawabannya endosperm dan ya lebih banyak yang benar ya. Oke. Ya, sekarang pemenangnya pindah ke JVT. Oke, pertanyaan berikutnya. Tumbuhan pada gambar berikut tergolong ke dalam kelompok apa? Gambar itu terlihat ya, jelas ya. Gambar apa sih? Apakah itu monokotil? Apakah itu dikotil, gimnos, atau amios? Oke. And let's see the winner. Ya, monokotil. Ada beberapa orang yang jawabnya belum sesuai. Ya, podium pertama masih diduduki oleh JVT. And this is the last question. Tumbuhan beralat kelamin jelas. Disebut juga dengan ini ada di buku. Ini jawabannya ada di buku awal sekali tentang spermatopita. Apakah antopita, apakah sporopita, tracheopita, atau phanerogami? Oke, apa jawabannya? Waktunya habis. Ya, phanerogami yang menjawab benar cuma 4 orang. And then we will see the winner goes to, podium kita jatuh kepada nomor 3 Andi. Juara keduanya Radit. Ya. Oke, and the winner first winner JVT. Oke, congratulations. Ya, kalau begitu sudah selesai pertemuan kita hari ini. Terima kasih semuanya sudah berpartisipasi. Semoga bisa memahami tentang apa yang kita pelajari hari ini. Terima kasih semuanya. Stay healthy, stay happy. God bless you. Makasih, Miss.